Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 2303200064. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Adapun materi yang akan kita bahas meliputi yaitu yang pertama, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang kedua, produksi dalam ekonomi syariah. Yang ketiga, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Dan yang terakhir yang keempat yaitu prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Nah, materi ini sangat penting karena dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi dan produksi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, dan keberkahan. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Nah, yang pertama itu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Nah, pengertian perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah adalah cara seseorang menggunakan harta atau pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan aturan dan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi seringkali dipandang sebagai kegiatan untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Semakin banyak barang yang dimiliki dan dikonsumsi, maka dianggap semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Namun dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya berorientasi dalam kepuasan materi semata. Konsumsi harus memperhatikan halal dan haram, kebutuhan dan manfaat, keseimbangan, serta dampak sosial. Nah, Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31, dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak boros. Berikutnya, karakteristik perilaku konsumsi dalam Islam. Nah, yang pertama, konsumsi berdasarkan kebutuhan. Dalam Islam, seseorang dianjurkan mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar diperlukan untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan. Sedangkan keinginan sendiri seringkali muncul karena dorongan hawa nafsu atau gaya hidup. Contohnya, membeli makanan sehat merupakan kebutuhan, tetapi membeli barang mewah hanya untuk pamer termasuk keinginan. Islam tidak melarang seseorang menikmati dunia, namun harus tetap dalam batas kewajaran. Yang kedua, mengonsumsi barang halal dan thayyib. Barang yang dikonsumsi harus halal dan baik. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, bersih, dan tidak membahayakan. Contohnya, makanan halal dan bergizi, minuman yang sehat, pakaian yang sopan dan diperoleh dengan cara yang halal. Nah, Islam melarang konsumsi barang haram seperti minuman keras, narkoba, makanan haram, atau barang hasil curian. Yang ketiga, tidak boros dan tidak kikir. Islam mengajarkan keseimbangan dalam pergaulan harta. Seseorang tidak boleh hidup boros karena pemborosan termasuk perilaku setan. Namun seseorang juga tidak boleh terlalu pelit hingga mengabaikan kebutuhan diri dan keluarga. Nah, keseimbangan inilah yang menjadi ciri khas ekonomi syariah. Contohnya, membeli barang sesuai kebutuhan, mengatur pengeluaran, menyisihkan uang untuk tabungan dan sedekah.
Yang keempat, memperhatikan kepentingan sosial. Dalam Islam, konsumsi juga memiliki dimensi sosial. Seseorang muslim tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia juga harus peduli terhadap orang lain. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf. Artinya, sebagian harta yang dimiliki harus dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam tidak hanya menciptakan kepuasan pribadi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Selanjutnya, tingkat kebutuhan dalam Islam. Dalam ekonomi syariah terdapat pembagian kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu daruriyat. Daruriyat adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi agar manusia dapat hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dasar, dan kesehatan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Berikutnya yang kedua itu hajiat. Hajiat adalah kebutuhan pelengkap yang membantu mempermudah kehidupan. Contohnya kendaraan, alat komunikasi, peralatan rumah tangga. Nah, kebutuhan ini tidak bersifat wajib, namun membantu meningkatkan kenyamanan. Yang ketiga itu tahsiniyat. Tahsiniyat adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan. Contohnya perhiasan mahal, mobil mewah, barang bermerek. Nah, Islam memperbolehkan kebutuhan ini selama tidak berlebihan, tidak menimbulkan kesombongan, dan tidak melalaikan kewajiban. Berikutnya yaitu tujuan dalam Islam antara lain. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Segala aktivitas termasuk makan, minum, dan berpakaian dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Nah, yang kedua, menjaga kesehatan dan kehidupan. Konsumsi bertujuan menjaga tubuh agar tetap sehat dan mampu menjalankan ibadah. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan hidup. Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan dunia dan akhirat. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial. Konsumsi yang baik dapat membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya contoh perilaku konsumsi Islami. Nah, berikut dulu contohnya nih. Yang pertama, membeli makanan halal, menghindari pemborosan, membayar zakat, sedekah, membeli barang sesuai kebutuhan, menggunakan harta secara bijak, membantu masyarakat miskin, dan menghindari gaya hidup berlebihan. Berikutnya poin yang kedua yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Nah, pertama itu pengertian produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan syariat Islam. Produksi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Misalnya, petani menanam padi, pedagang membuat makanan halal, pengusaha membuka lapangan pekerjaan, atau nelayan mencari ikan. Semua kegiatan tersebut dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan jujur dan bermanfaat. Berikutnya dasar produksi dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha. Rasulullah SAW bersabda bahwa tangan di atas lebih baik tangan bawah. Artinya orang yang bekerja dan memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan manusia untuk memanfaatkan bumi dan sumber daya alam dengan baik. Nah, produksi dalam Islam harus yang pertama yang harus halal, kemudian
dan bermanfaat, tidak merusak, dan tidak menzalimi orang lain. Berikut faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah. Faktor yang pertama itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan secara bijak. Contohnya tanah, air, hutan, laut, dan hasil tambang. Islam melarang eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah manusia yang melakukan proses produksi. Dalam Islam, pekerja harus diperlakukan secara adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya kering. Artinya, pekerja itu harus dihargai, diberi upah yang layak, dan tidak dieksploitasi. Yang ketiga yaitu modal. Modal adalah alat atau dana yang digunakan untuk kegiatan produksi. Dalam ekonomi syariah, modal harus diperoleh dengan cara yang halal dan bebas riba. Yang keempat, keahlian atau kewirausahaan. Keahlian diperlukan agar proses produksi berjalan efektif. Islam menghargai orang-orang yang kreatif, inovatif, dan bekerja keras. Berikutnya, produksi barang halal. Dalam ekonomi syariah, barang yang diproduksi harus halal. Islam melarang produksi barang yang merusak moral, membahayakan kesehatan, atau merugikan masyarakat. Contohnya, narkoba, minuman keras, perjudian, dan barang ilegal. Sebaliknya, Islam mendorong produksi barang yang bermanfaat seperti bahan halal, pakaian, obat-obatan, alat pendidikan, dan teknologi yang bermanfaat. Berikutnya produksi dan lingkungan. Ekonomi syariah sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Manusia berperan sebagai khalifah di bumi, sehingga wajib menjaga alam. Karena itu, kegiatan produksi tidak boleh mencemari lingkungan, merusak hutan, membuang limbah sembarangan, atau menghabiskan sumber daya alam secara berlebihan. Konsep produksi berkelanjutan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya materi yang ketiga yaitu tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Nah, itu tujuan produksi dalam Islam, yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama produksi adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena itu, produksi menjadi kegiatan penting dalam kehidupan ekonomi. Berikutnya, menciptakan kesejahteraan. Produksi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya produksi, itu barang tersedia, lapangan kerja tercipta, dan pendapatan masyarakat meningkat. Berikutnya, mendapatkan keuntungan yang halal. Islam memperbolehkan mencari keuntungan, namun keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal dan jujur. Keuntungan tidak boleh diperoleh melalui penipuan, riba, monopoli, atau eksploitasi. Berikutnya, membantu sesama. Produksi juga bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Misalnya, petani menyediakan pangan, penjahit membuat pakaian, guru memberikan pendidikan. Semua pekerjaan tersebut memiliki manfaat sosial. Akhirnya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, tujuan tertinggi setiap aktivitas adalah mendapatkan ridha Allah. Jika produksi dilakukan secara halal dan jujur dan bermanfaat, maka aktivitas tersebut bernilai ibadah. Nah, berikutnya motivasi produksi dalam Islam. Pertama, motivasi ibadah. Seorang muslim bekerja dan berproduksi bukan untuk uang tetapi juga untuk ibadah. Dengan bekerja, seseorang dapat menafkahi keluarganya, membantu orang lain, dan menghindari kemiskinan. Yang kedua yaitu motivasi sosial.
Produksi dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Seseorang produsen harus memikirkan manfaat produknya bagi konsumen. Berikutnya, motivasi ekonomi. Produksi bertujuan memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun Islam menekankan bahwa keuntungan bukan satu-satunya tujuan. Selanjutnya, motivasi moral. Islam mengajarkan bahwa produsen harus memiliki akhlak yang baik, misalnya jujur, amanah, tidak menipu, dan bertanggung jawab. Perbedaan motivasi produksi Islam dan konvensional. Dalam ekonomi konvensional, motivasi utama produksi biasanya adalah keuntungan maksimal, sedangkan dalam ekonomi syariah, motivasi produksi mencakup keuntungan, ibadah, keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Berikutnya materi yang keempat, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Prinsip tauhid berarti meyakini bahwa seluruh aktivitas manusia harus berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam produksi, seorang muslim harus menyadari bahwa Allah mengawasi setiap perbuatannya, sehingga produksi harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Berikutnya, prinsip halal. Produksi harus menggunakan barang yang halal dan menghasilkan produk yang halal, misalnya makanan halal, kosmetik halal, dan produk yang tidak merusak masyarakat. Berikutnya, prinsip keadilan. Produsen harus berlaku adil kepada pekerja, konsumen, pemasok, dan masyarakat. Contohnya, memberi upah layak, tidak mengurangi timbangan, tidak melakukan penipuan. Berikutnya, prinsip kemaslahatan. Produksi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Barang yang diproduksi sebaiknya berguna, aman, dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan untuk berusaha, namun kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab. Artinya tidak merugikan orang lain, tidak merusak lingkungan, dan tidak melanggar syariat. Selanjutnya, prinsip amanah. Produsen harus dapat dipercaya, misalnya menjaga kualitas produk, menepati janji, memberikan informasi yang benar, dan tidak memalsukan barang. Berikutnya, prinsip efisiensi. Islam mengajarkan penggunaan sumber daya secara optimal dan tidak boros dalam produksi. Bahan baku harus dimanfaatkan dengan baik, energi digunakan secara hemat, dan limbah diminimalkan. Selanjutnya, prinsip kelestarian lingkungan. Islam melarang melakukan kerusakan di muka bumi. Karena itu, kegiatan produksi harus memperhatikan kelestarian alam, pengolahan limbah, dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Nah, contoh penerapan produksi dalam ekonomi syariah. Berikut beberapa contoh penerapan produksi dalam prinsip produksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, produksi makanan halal yang menjaga kualitas dan kebersihan. Yang kedua, petani menggunakan pupuk secara bijak agar tanah tetap subur. Yang ketiga, pengusaha muslim yang membayar gaji pekerja tepat waktu. Yang keempat, pedagang yang jujur dalam timbangan. Kelima, perusahaan yang mengelola limbah agar tidak mencemari lingkungan. Nah, tantangan produksi dalam ekonomi syariah. Dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan, antara lain persaingan pasar global, masih adanya praktik riba, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, eksploitasi sumber daya alam, dan perilaku konsumtif. Karena itu diperlukan pendidikan ekonomi syariah, pengawasan, dan kesadaran moral. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah adalah cara seseorang menggunakan harta atau pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan aturan dan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi seringkali dipandang sebagai kegiatan untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Semakin banyak barang yang dimiliki dan dikonsumsi, maka dianggap semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Namun dalam ekonomi syariah,
Konsumsi tidak hanya berorientasi dalam kepuasan materi semata. Konsumsi harus memperhatikan halal dan haram, kebutuhan dan manfaat, keseimbangan, serta dampak sosial. Nah, Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31, dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak boros. Berikutnya karakteristik perilaku konsumsi dalam Islam. Nah, yang pertama, konsumsi berdasarkan kebutuhan. Dalam Islam, seseorang dianjurkan mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar diperlukan untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan. Sedangkan keinginan sendiri seringkali muncul karena dorongan hawa nafsu atau gaya hidup. Contohnya, membeli makanan sehat merupakan kebutuhan, tetapi membeli barang mewah hanya untuk pamer termasuk keinginan. Islam tidak melarang seseorang menikmati dunia, namun harus tetap dalam batas kewajaran. Yang kedua, mengkonsumsi barang halal dan thayyib. Barang yang dikonsumsi harus halal dan baik. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, bersih, dan tidak membahayakan. Contohnya, makanan halal dan bergizi, minuman yang sehat, pakaian yang sopan dan diperoleh dengan cara yang halal. Nah, Islam melarang konsumsi barang haram seperti minuman keras, narkoba, makanan haram, atau barang hasil syuriah. Yang ketiga, tidak boros dan tidak kikir. Islam mengajarkan keseimbangan dalam pergaulan harta. Seseorang tidak boleh hidup boros karena pemborosan termasuk perilaku setan. Namun seseorang juga tidak boleh terlalu pelit hingga mengabaikan kebutuhan diri dan keluarga. Nah, keseimbangan inilah yang menjadi ciri khas ekonomi syariah. Contohnya, membeli barang sesuai kebutuhan, mengatur pengeluaran, menyisihkan uang untuk tabungan dan sedekah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan sosial. Dalam Islam, konsumsi juga memiliki dimensi sosial. Seseorang muslim tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia juga harus peduli terhadap orang lain. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf. Artinya, sebagian harta yang dimiliki harus dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam tidak hanya menciptakan kepuasan pribadi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Selanjutnya, tingkat kebutuhan dalam Islam. Dalam ekonomi syariah terdapat pembagian kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu daruriyat. Daruriyat adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi agar manusia dapat hidup. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dasar, dan kesehatan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Berikutnya yang kedua itu hajiat. Hajiat adalah kebutuhan pelengkap yang membantu mempermudah kehidupan. Contohnya kendaraan, alat komunikasi, peralatan rumah tangga. Nah, kebutuhan ini tidak bersifat wajib, namun membantu meningkatkan kenyamanan. Yang ketiga itu tahsiniyat. Tahsiniyat adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan. Contohnya perhiasan mahal, mobil mewah, barang bermerek. Nah, Islam memperbolehkan kebutuhan ini selama tidak berlebihan
tidak menimbulkan kesombongan, dan tidak melalaikan kewajiban. Berikutnya yaitu tujuan dalam Islam antara lain. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Segala aktivitas termasuk makan, minum, dan berpakaian dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Nah, yang kedua, menjaga kesehatan dan kehidupan. Konsumsi bertujuan menjaga tubuh agar tetap sehat dan mampu menjalankan ibadah. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan hidup. Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan dunia dan akhirat. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial. Konsumsi yang baik dapat membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya contoh perilaku konsumsi Islami. Nah, berikut dulu contohnya nih. Yang pertama, membeli makanan halal, menghindari pemborosan, membayar zakat, sedekah, membeli barang sesuai kebutuhan, menggunakan harta secara bijak, membantu masyarakat miskin, dan menghindari gaya hidup berlebihan. Berikutnya poin yang kedua yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Nah, pertama itu pengertian produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan syariat Islam. Produksi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Misalnya, petani menanam padi, pedagang membuat makanan halal, pengusaha membuka lapangan pekerjaan, atau nelayan mencari ikan. Semua kegiatan tersebut dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan jujur dan bermanfaat. Berikutnya dasar produksi dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha. Rasulullah SAW bersabda bahwa tangan di atas lebih baik tangan bawah. Artinya orang yang bekerja dan memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan manusia untuk memanfaatkan bumi dan sumber daya alam dengan baik. Nah, produksi dalam Islam harus yang pertama yang harus halal, kemudian bermanfaat, tidak merusak, dan tidak menzalimi orang lain. Berikut faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah. Faktor yang pertama itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan secara bijak. Contohnya tanah, air, hutan, laut, dan hasil tambang. Islam melarang eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah manusia yang melakukan proses produksi. Dalam Islam, pekerja harus diperlakukan secara adil. Rasulullah SAW mengajarkan agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya kering. Artinya, pekerja itu harus dihargai, diberi upah yang layak, dan tidak dieksploitasi. Yang ketiga yaitu modal. Modal adalah alat atau dana yang digunakan untuk kegiatan produksi. Dalam ekonomi syariah, modal harus diperoleh dengan cara yang halal dan bebas riba. Yang keempat, keahlian atau kewirausahaan. Keahlian diperlukan agar proses produksi berjalan efektif. Islam menghargai orang-orang yang kreatif, inovatif, dan bekerja keras. Berikutnya, produksi barang halal. Dalam ekonomi syariah, barang yang diproduksi harus halal. Islam melarang produksi barang yang merusak moral, membahayakan kesehatan, atau merugikan masyarakat. Contohnya, narkoba, minuman keras, perjudian, dan barang ilegal.
Sebaliknya, Islam mendorong produksi barang yang bermanfaat seperti makanan halal, pakaian, obat-obatan, alat pendidikan, dan teknologi yang bermanfaat. Berikutnya, produksi dan lingkungan. Ekonomi syariah sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Manusia berperan sebagai khalifah di bumi, sehingga wajib menjaga alam. Karena itu, kegiatan produksi tidak boleh mencemari lingkungan, merusak hutan, membuang limbah sembarangan, atau menghabiskan sumber daya alam secara berlebihan. Konsep produksi berkelanjutan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya, materi yang ketiga yaitu tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Nah, itulah tujuan produksi dalam Islam, yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama produksi adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena itu, produksi menjadi kegiatan penting dalam kehidupan ekonomi. Berikutnya, menciptakan kesejahteraan. Produksi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya produksi, itu barang tersedia, lapangan kerja tercipta, dan pendapatan masyarakat meningkat. Berikutnya, mendapatkan keuntungan yang halal. Islam memperbolehkan mencari keuntungan, namun keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal dan jujur. Keuntungan tidak boleh diperoleh melalui penipuan, riba, monopoli, atau eksploitasi. Berikutnya, membantu sesama. Produksi juga bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Misalnya, petani menyediakan pangan, penjahit membuat pakaian, guru memberikan pendidikan. Semua pekerjaan tersebut memiliki manfaat sosial. Berikutnya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, tujuan tertinggi setiap aktivitas adalah mendapatkan ridha Allah. Jika produksi dilakukan secara halal dan jujur dan bermanfaat, maka aktivitas tersebut bernilai ibadah. Nah, berikutnya motivasi produksi dalam Islam. Yang pertama, motivasi ibadah. Seorang muslim bekerja dan berproduksi bukan untuk uang tetapi juga untuk ibadah. Dengan bekerja, seseorang dapat menafkahi keluarganya, membantu orang lain, dan menghindari kemiskinan. Yang kedua yaitu motivasi sosial. Produksi dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Seseorang produsen harus memikirkan manfaat produknya bagi konsumen. Berikutnya, motivasi ekonomi. Produksi bertujuan memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun Islam menekankan bahwa keuntungan bukan satu-satunya tujuan. Selanjutnya, motivasi moral. Islam mengajarkan bahwa produsen harus memiliki akhlak yang baik, misalnya jujur, amanah, tidak menipu, dan bertanggung jawab. Perbedaan motivasi produksi Islam dan konvensional. Dalam ekonomi konvensional, motivasi utama produksi biasanya adalah keuntungan maksimal, sedangkan dalam ekonomi syariah, motivasi produksi mencakup keuntungan, ibadah, keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Berikutnya, materi yang keempat, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Prinsip tauhid berarti meyakini bahwa seluruh aktivitas manusia harus berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam produksi, seorang muslim harus menyadari bahwa Allah mengawasi setiap perbuatannya, sehingga produksi harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Berikutnya, prinsip halal. Produksi harus menggunakan barang yang halal dan menghasilkan produk yang halal, misalnya makanan halal, kosmetik halal, dan produk yang tidak merusak masyarakat. Berikutnya, prinsip keadilan. Produsen harus berlaku adil kepada pekerja, konsumen, pemasok, dan masyarakat. Contohnya, memberi upah layak, tidak mengurangi timbangan, tidak melakukan penipuan.
Berikutnya, prinsip kemaslahatan. Produksi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Barang yang diproduksi sebaiknya berguna, aman, dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan untuk berusaha, namun kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab. Artinya tidak merugikan orang lain, tidak merusak lingkungan, dan tidak melanggar syariat. Selanjutnya, prinsip amanah. Produsen harus dapat dipercaya, misalnya menjaga kualitas produk, menepati janji, memberikan informasi yang benar, dan tidak memalsukan barang. Berikutnya, prinsip efisiensi. Islam mengajarkan penggunaan sumber daya secara optimal dan tidak boros dalam produksi. Bahan baku harus dimanfaatkan dengan baik, energi digunakan secara hemat, dan limbah diminimalkan. Selanjutnya, prinsip kelestarian lingkungan. Islam melarang melakukan kerusakan di muka bumi. Karena itu, kegiatan produksi harus memperhatikan kelestarian alam, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Nah, contoh penerapan produksi dalam ekonomi syariah. Berikut beberapa contoh penerapan produksi dalam prinsip produksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, produksi makanan halal yang menjaga kualitas dan kebersihan. Yang kedua, petani menggunakan pupuk secara bijak agar tanah tetap subur. Yang ketiga, pengusaha muslim yang membayar gaji pekerja tepat waktu. Yang keempat, pedagang yang jujur dalam timbangan. Kelima, perusahaan yang mengelola limbah agar tidak mencemari lingkungan. Nah, tantangan produksi dalam ekonomi syariah. Dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan, antara lain persaingan pasar global, masih adanya praktik riba, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, eksploitasi sumber daya alam, dan perilaku konsumtif. Karena itu diperlukan pendidikan ekonomi syariah, pengawasan, dan kesadaran moral. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah adalah cara seseorang menggunakan harta atau pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan aturan dan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi seringkali dipandang sebagai kegiatan untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Semakin banyak barang yang dimiliki dan dikonsumsi, maka dianggap semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Namun dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya berorientasi dalam kepuasan materi semata. Konsumsi harus memperhatikan halal dan haram, kebutuhan dan manfaat, keseimbangan, serta dampak sosial. Nah, Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31, dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak boros. Berikutnya, karakteristik perilaku konsumsi dalam Islam. Nah, yang pertama, konsumsi berdasarkan kebutuhan. Dalam Islam, seseorang dianjurkan mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar diperlukan untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan. Sedangkan keinginan sendiri seringkali muncul karena dorongan hawa nafsu atau gaya hidup. Contohnya, membeli makanan sehat merupakan kebutuhan, tetapi membeli barang mewah hanya untuk pamer termasuk keinginan. Islam tidak melarang seseorang menikmati dunia, namun harus tetap dalam batas kewajaran. Yang kedua, mengkonsumsi barang halal dan thayyib. Barang yang dikonsumsi harus halal dan baik. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, bersih, dan tidak membahayakan. Contohnya,
makanan halal dan bergizi, minuman yang sehat, pakaian yang sopan dan diperoleh dengan cara yang halal. Nah, Islam melarang konsumsi barang haram seperti minuman keras, narkoba, makanan haram, atau barang hasil syuriah. Yang ketiga, tidak boros dan tidak kikir. Islam mengajarkan keseimbangan dalam pergaulan harta. Seseorang tidak boleh hidup boros karena pemborosan termasuk perilaku setan. Namun seseorang juga tidak boleh terlalu pelit hingga mengabaikan kebutuhan diri dan keluarga. Nah, keseimbangan inilah yang menjadi ciri khas ekonomi syariah. Contohnya, membeli barang sesuai kebutuhan, mengatur pengeluaran, menyisihkan uang untuk tabungan dan sedekah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan sosial. Dalam Islam, konsumsi juga memiliki dimensi sosial. Seseorang muslim tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia juga harus peduli terhadap orang lain. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf. Artinya, sebagian harta yang dimiliki harus dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam tidak hanya menciptakan kepuasan pribadi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Selanjutnya, tingkat kebutuhan dalam Islam. Dalam ekonomi syariah terdapat pembagian kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu daruriyat. Daruriyat adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi agar manusia dapat hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dasar, dan kesehatan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Berikutnya yang kedua itu hajiat. Hajiat adalah kebutuhan pelengkap yang membantu mempermudah kehidupan. Contohnya kendaraan, alat komunikasi, peralatan rumah tangga. Nah, kebutuhan ini tidak bersifat wajib, namun membantu meningkatkan kenyamanan. Yang ketiga itu tahsiniyat. Tahsiniyat adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan. Contohnya perhiasan mahal, mobil mewah, barang bermerek. Nah, Islam memperbolehkan kebutuhan ini selama tidak berlebihan, tidak menimbulkan kesombongan, dan tidak melalaikan kewajiban. Berikutnya yaitu tujuan dalam Islam antara lain. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Segala aktivitas termasuk makan, minum, dan berpakaian dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Nah, yang kedua, menjaga kesehatan dan kehidupan. Konsumsi bertujuan menjaga tubuh agar tetap sehat dan mampu menjalankan ibadah. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan hidup. Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan dunia dan akhirat. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial. Konsumsi yang baik dapat membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya contoh perilaku konsumsi Islami. Nah, berikut dulu contohnya nih. Yang pertama, membeli makanan halal, menghindari pemborosan, membayar zakat, sedekah, membeli barang sesuai kebutuhan, menggunakan harta secara bijak, membantu masyarakat miskin, dan menghindari gaya hidup berlebihan. Berikutnya poin yang kedua yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Nah, pertama itu pengertian produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan syariat Islam. Produksi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal.
Misalnya, petani menanam padi, pedagang membuat makanan halal, pengusaha membuka lapangan pekerjaan, atau nelayan mencari ikan. Semua kegiatan tersebut dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan jujur dan bermanfaat. Berikutnya dasar produksi dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha. Rasulullah SAW bersabda bahwa tangan di atas lebih baik tangan bawah. Artinya orang yang bekerja dan memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan manusia untuk memanfaatkan bumi dan sumber daya alam dengan baik. Nah, produksi dalam Islam harus yang pertama yang harus halal, kemudian bermanfaat, tidak merusak, dan tidak menzalimi orang lain. Berikut faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah. Faktor yang pertama itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan secara bijak. Contohnya tanah, air, hutan, laut, dan hasil tambang. Islam melarang eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah manusia yang melakukan proses produksi. Dalam Islam, pekerja harus diperlakukan secara adil. Rasulullah SAW mengajarkan agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya kering. Artinya, pekerja itu harus dihargai, diberi upah yang layak, dan tidak dieksploitasi. Yang ketiga yaitu modal. Modal adalah alat atau dana yang digunakan untuk kegiatan produksi. Dalam ekonomi syariah, modal harus diperoleh dengan cara yang halal dan bebas riba. Yang keempat, keahlian atau kewirausahaan. Keahlian diperlukan agar proses produksi berjalan efektif. Islam menghargai orang-orang yang kreatif, inovatif, dan bekerja keras. Berikutnya, produksi barang halal. Dalam ekonomi syariah, barang yang diproduksi harus halal. Islam melarang produksi barang yang merusak moral, membahayakan kesehatan, atau merugikan masyarakat. Contohnya, narkoba, minuman keras, perjudian, dan barang ilegal. Sebaliknya, Islam mendorong produksi barang yang bermanfaat seperti bahan halal, pakaian, obat-obatan, alat pendidikan, dan teknologi yang bermanfaat. Berikutnya produksi dan lingkungan. Ekonomi syariah sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Manusia berperan sebagai khalifah di bumi, sehingga wajib menjaga alam. Karena itu, kegiatan produksi tidak boleh mencemari lingkungan, merusak hutan, membuang limbah sembarangan, atau menghabiskan sumber daya alam secara berlebihan. Konsep produksi berkelanjutan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya materi yang ketiga yaitu tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Nah, yang pertama tujuan produksi dalam Islam yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama produksi adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena itu, produksi menjadi kegiatan penting dalam kehidupan ekonomi. Berikutnya, menciptakan kesejahteraan. Produksi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya produksi. Itu barang tersedia, lapangan kerja tercipta, dan pendapatan masyarakat meningkat. Berikutnya, mendapatkan keuntungan yang halal. Islam memperbolehkan mencari keuntungan, namun keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal dan jujur. Keuntungan tidak boleh diperoleh melalui penipuan, riba, monopoli, atau eksploitasi. Berikutnya, membantu sesama. Produksi juga
bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Misalnya, petani menyediakan pangan, penjahit membuat pakaian, guru memberikan pendidikan. Semua pekerjaan tersebut memiliki manfaat sosial. Ini yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, tujuan tertinggi setiap aktivitas adalah mendapatkan ridho Allah. Jika produksi dilakukan secara halal dan jujur dan bermanfaat, maka aktivitas tersebut bernilai ibadah. Nah, berikutnya motivasi produksi dalam Islam. Pertama, motivasi ibadah. Seorang muslim bekerja dan berproduksi bukan untuk uang tetapi juga untuk ibadah. Dengan bekerja, seseorang dapat menafkahi keluarganya, membantu orang lain, dan menghindari kemiskinan. Yang kedua itu motivasi sosial. Produksi dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Seseorang produsen harus memikirkan manfaat produknya bagi konsumen. Berikutnya motivasi ekonomi. Produksi bertujuan memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun Islam menekankan bahwa keuntungan bukan satu-satunya tujuan. Selanjutnya motivasi moral. Islam mengajarkan bahwa produsen harus memiliki akhlak yang baik, misalnya jujur, amanah, tidak menipu, dan bertanggung jawab. Perbedaan motivasi produksi Islam dan konvensional. Dalam ekonomi konvensional, motivasi utama produksi biasanya adalah keuntungan maksimal, sedangkan dalam ekonomi syariah, motivasi produksi mencakup keuntungan, ibadah, keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Berikutnya materi yang keempat, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Prinsip tauhid berarti meyakini bahwa seluruh aktivitas manusia harus berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam produksi, seorang muslim harus menyadari bahwa Allah mengawasi setiap perbuatannya, sehingga produksi harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Berikutnya prinsip halal. Produksi harus menggunakan barang yang halal dan menghasilkan produk yang halal, misalnya makanan halal, kosmetik halal, dan produk yang tidak merusak masyarakat. Berikutnya prinsip keadilan. Produsen harus berlaku adil kepada pekerja, konsumen, pemasok, dan masyarakat. Contohnya, memberi upah layak, tidak mengurangi timbangan, tidak melakukan penipuan. Berikutnya prinsip kemaslahatan. Produksi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Barang yang diproduksi sebaiknya berguna, aman, dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan untuk berusaha, namun kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab. Artinya tidak merugikan orang lain, tidak merusak lingkungan, dan tidak melanggar syariat. Selanjutnya prinsip amanah. Produsen harus dapat dipercaya, misalnya menjaga kualitas produk, menepati janji, memberikan informasi yang benar, dan tidak memalsukan barang. Berikutnya prinsip efisiensi. Islam mengajarkan penggunaan sumber daya secara optimal dan tidak boros dalam produksi. Bahan baku harus dimanfaatkan dengan baik, energi digunakan secara hemat, dan limbah diminimalkan. Nah, Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31, dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak boros. Berikutnya karakteristik perilaku konsumsi dalam Islam. Nah, yang pertama, konsumsi berdasarkan kebutuhan. Dalam Islam, seseorang dianjurkan mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar diperlukan
untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan. Sedangkan keinginan sendiri seringkali muncul karena dorongan hawa nafsu atau gaya hidup. Contohnya, membeli makanan sehat merupakan kebutuhan, tetapi membeli barang mewah hanya untuk pamer termasuk keinginan. Islam tidak melarang seseorang menikmati dunia, namun harus tetap dalam batas kewajaran. Yang kedua, mengkonsumsi barang halal dan thayyib. Barang yang dikonsumsi harus halal dan baik. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, bersih, dan tidak membahayakan. Contohnya, makanan halal dan bergizi, minuman yang sehat, pakaian yang sopan dan diperoleh dengan cara yang halal. Nah, Islam melarang konsumsi barang haram seperti minuman keras, narkoba, makanan haram, atau barang hasil syuriah. Yang ketiga, tidak boros dan tidak kikir. Islam mengajarkan keseimbangan dalam pergaulan harta. Seseorang tidak boleh hidup boros karena pemborosan termasuk perilaku setan. Namun seseorang juga tidak boleh terlalu pelit hingga mengabaikan kebutuhan diri dan keluarga. Nah, keseimbangan inilah yang menjadi ciri khas ekonomi syariah. Contohnya, membeli barang sesuai kebutuhan, mengatur pengeluaran, menyisihkan uang untuk tabungan dan sedekah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan sosial. Dalam Islam, konsumsi juga memiliki dimensi sosial. Seseorang muslim tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia juga harus peduli terhadap orang lain. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf. Artinya, sebagian harta yang dimiliki harus dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam tidak hanya menciptakan kepuasan pribadi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Selanjutnya, tingkat kebutuhan dalam Islam. Dalam ekonomi syariah terdapat pembagian kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu daruriyat. Daruriyat adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi agar manusia dapat hidup. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dasar, dan kesehatan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Berikutnya yang kedua itu hajat. Hajat adalah kebutuhan pelengkap yang membantu mempermudah kehidupan. Contohnya kendaraan, alat komunikasi, peralatan rumah tangga. Nah, kebutuhan ini tidak bersifat wajib, namun membantu meningkatkan kenyamanan. Selanjutnya, prinsip kelestarian lingkungan. Islam melarang melakukan kerusakan di muka bumi. Karena itu, kegiatan produksi harus memperhatikan kelestarian alam, pengolahan limbah, dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Nah, contoh penerapan produksi dalam ekonomi syariah. Berikut beberapa contoh penerapan produksi dalam prinsip produksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, produksi makanan halal yang menjaga kualitas dan kebersihan. Yang kedua, petani menggunakan pupuk secara bijak agar tanah tetap subur. Yang ketiga, pengusaha muslim yang membayar gaji pekerja tepat waktu. Yang keempat, pedagang yang jujur dalam timbangan. Kelima, perusahaan yang mengelola limbah agar tidak mencemari lingkungan. Nah, tantangan produksi dalam ekonomi syariah. Dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan, antara lain persaingan pasar global, masih adanya praktik riba, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, eksploitasi sumber daya alam, dan perilaku konsumtif. Karena itu diperlukan pendidikan ekonomi syariah, pengawasan, dan kesadaran moral. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah dilakukan berdasarkan prinsip halal dan keseimbangan dan kemaslahatan. Produksi dalam ekonomi syariah tidak hanya
bertujuan mencari keuntungan tetapi juga memperhatikan nilai ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan produksi dalam Islam meliputi pemenuhan kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan, membantu sesama, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsip berikutnya yaitu prinsip produksi dalam ekonomi syariah mencakup tauhid, halal, keadilan, amanah, efisiensi, kemaslahatan, dan kelestarian lingkungan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan membantu keberkahan bagi seluruh masyarakat. Nah, baik teman-teman, dengan demikian pembahasan kita mengenai perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, produksi dalam ekonomi syariah, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, serta prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.